Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait dengan gempa magnitudo 7,6 yang melanda Sulawesi Utara dan Maluku Utara, kita sudah terhubung dengan jurnalis berita satu sudah ada Kendall Rogaga di Manado, Sulawesi Utara, serta ada Syahrudin Nurdin di Ternate, Maluku Utara. Kita akan ke Kendall terlebih dahulu. Kendall, selamat sore. Kendall, bisa disampaikan kepada kami kondisi terkini di Sulawesi Utara pasca gempa 7,6 magnitudo. Apakah hari ini juga terasakah kemudian gempa susulan, dan seperti apa kondisi saat ini bisa Anda gambarkan dan ajak kami melihat situasinya secara langsung. Silakan. Baik, dan di mana di belakangnya telah dikerahkan sebuah alat berat untuk mengangkat puing-puing dari Gor Koni Valdi, di mana pada pagi tadi terjadi efek gempa yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan juga ada satu orang yang mengalami luka ringan. Kemudian yang dapat saya laporkan juga bahwasannya bahwa telah terjadi gempa susulan sebanyak 135 kali gempa susulan yang bervariasi antara 2,8 sampai 5,5. Kemudian yang dapat saya laporkan juga data di sini tercatat ada sekitar 6 rumah yang terkena dampak, kemudian 4 perkantoran dan 4 rumah ibadah. Dan kemudian saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bersama bagaimana proses evakuasi reruntuhan yang ada di belakang saya. Oke, saya balikkan dulu kamera saya. Oke, baik pemirsa, ini adalah proses pengangkatan reruntuhan oleh alat berat melalui dari pihak Kementerian PU, di mana di sini akan diangkat berupa puing-puing dari Gor Koni yang di mana tadi pagi telah mengakibatkan satu korban jiwa yang meninggal dunia atas nama Delce Lahia, seorang UMKM yang juga berjualan di sini. Jadi ini bisa dilihat, ini tempat jualannya tidak berlangsung jauh dari ditemukannya korban, hanya berjarak sekitar 3 meter. Jadi korban ditemukan di sini, kemudian akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Demikian laporan yang dapat saya berikan. Baik, Kendall, pada saat ini apakah ada data di mana masyarakat melaporkan ada keluarga atau rekannya yang pada saat ini belum ditemukan atau masih hilang di Sulawesi Utara, Kendall? Dan apakah ini masih ada upaya pencarian korban dari gempa ini? Oke, baik. Nisa dan Rama, kali ini memang belum ada informasi resmi dari Basarnas maupun BPBD terkait hal ini. Namun dari pihak Basarnas dan BPBD tetap melaksanakan tugas masing-masing untuk stay di tempat yang terdampak. Jadi jika ada masyarakat bisa langsung menghubungi mereka di tempat terdampaknya masing-masing. Kemudian mengenai evakuasi korban yang lain belum ada informasi, karena memang korban yang sampai detik ini kami terima adalah 4 orang, di mana 1 meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka ringan. Bahkan tadi juga sempat dilaporkan bahwa ada 1 orang yang melompat dari balkon lantai 2, bahwasannya bahwa dia kakinya itu patah, namun setelah dikonfirmasi kembali kepada tim Basarnas bahwa kakinya hanya terkilir. Baik. Demikian. Baik, Kendall, tampaknya tidak ada penambahan korban begitu ya sampai dengan saat ini, memang masih terus dilakukan pencariannya. Nah, tapi bisakah Anda kemudian ajak kami untuk bergeser ke titik lokasi lain? Saat ini Anda berada di titik reruntuhan begitu ya. Bisakah Anda ajak kami keluar dari titik reruntuhan ini untuk kemudian bisa memperlihatkan situasi dan juga kondisi terkini di sejumlah bagian lainnya yang ada di bagian depan dari titik reruntuhan ini, misalnya maupun juga dari bagian jalan di sekitar titik reruntuhan, apakah juga terdampak sama atau hanya ada di titik ini saja? Seperti apa, Kendall? Silahkan. Oke, baik, Nisa dan Rama. Dapat saya laporkan ini arus lalu lintas di depan atau di samping gedung Koni dapat dilihat secara bagaimana berjalan dengan lancar, dan proses evakuasi reruntuhan terus dilakukan di sini. Bahkan bisa dilihat ada garis polisi atau polisi lain yang terpampang. Kemudian memang dapat saya laporkan kembali, proses ini akan terus berlanjut hingga benar-benar reruntuhan yang ada di gedung Gor Koni ini bisa diangkat dengan baik.
Baik, jadi kalau kita lihat di gambar Anda, Kendall, sebenarnya meskipun pada saat ini reruntuhan masih terus dikumpulkan dan juga ada tim evakuasi juga, tapi sebenarnya kalau dilihat di gambar yang dilihat di layar kaca Anda, ini sebenarnya masyarakat juga masih berlalu lalang ya, masih commute seperti itu. Tadi juga terlihat ada bahkan angkutan umum juga masih banyak yang berlalu lalang. Ini berarti apakah memang setelah gempa yang terjadi pada pagi hari ini, sepenglihatan Anda sebenarnya aktivitas ekonomi warga, kemudian juga sekolah-sekolah, apakah ini pastinya terdampak, tapi seperti apa situasinya hingga sore hari ini, Kendall? Baik, situasi hari ini dapat saya laporkan sudah berangsur membaik, di mana ketika dari pihak BPBD pusat mengeluarkan bahwasannya telah dicabut status tsunami, seluruh kegiatan di Kota Manado sudah berangsur membaik. Bahkan tadi ketika dalam pantauan saya di rumah sakit Siloam, yang dimana pada saat kejadian seluruh pasien itu dievakuasi ke lantai bawah atau lantai dasar. Bahkan ada juga kita melihat tadi bahwasannya ada beberapa lansia yang juga dievakuasi, tapi untuk sekarang ini status di Kota Manado sudah berlangsung membaik. Baik. Demikian. Baik, kondisi di Kota Manado pasca terjadinya gempa dengan magnitudo 7,6 ini sudah berangsur membaik, dari tadinya kepanikan sudah menjadi aktivitas normal. Kalau begitu, Kendall, tahan dulu, kita juga akan memantau kondisi dari Ternate